Halo semuanya, Selamat datang di Weekly Challenge. Hari ini temanya apa, Yor? Hari ini kita akan membahas Kasih. Nah, karena kita menggabungkan dua kata antara komunikasi dan kasih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, komunikasi dan kasih, apa sih itu? Nah, sahabat saya ini Yori, beliau lulusan komunikasi, jadi kita tanyakan langsung apa itu komunikasi. Oke, ini menurut para ahli dan pendapat-pendapat dari yang bersangkutan. Oke. Komunikasi itu intinya, Mas, Intinya, adalah untuk mencapai sebuah common sense atau kepahaman yang sama. kesepahaman, Saling understanding. Jadi goalsnya adalah saling memahami. Yes, nah, Antara pemberi informasi dengan penerima informasi harus ada saling pahaman. betul banget. Nah, yang tadi Mas Faisal bilang antara pembuat pesan dan penerima pesan ini sangat simpel, Mas. Ini biasanya manusia saling menggunakan model yang sama, yaitu model Laswell. Nah, Apa itu Laswell? model Laswell ini punya 5 elemen penting, yaitu sang pembuat pesan, Sang pembuat pesan. lalu pesannya sendiri, dan media apa yang mereka pakai, Oke. lalu siapa yang menerima pesan tersebut, dan yang terakhir adalah efek yang ditimbulkan ketika komunikasi itu berjalan. Selalu ada efeknya. Selalu ada efek yang ingin diberikan oleh pembuat pesan kepada sang penerima. Sang penerima. Yes, ada konsep aksi dan reaksi di sini, Mas. Ada aksi dan ada Reaksi. Ada reaksi berarti Ada aksi. tinggal dibalik. Tinggal dibalik saja. Oke. Nah, tadi yang aku sempat bilang bahwa sebenarnya komunikasi yang baik itu ketika misalnya aku ngomong ke Mas Faisal, bercerita tentang aku ingin bertanya gitu, Mas, gini, tapi Mas Faisal bingung gitu. Berarti sebenarnya komunikasinya tetap berjalan, tapi yang ada hanya misunderstanding. Berarti bukan miskomunikasi dong? Betul. Komunikasi itu kan bagaimana kita menyampaikan pesannya. Sudah tersampaikan, namun orang yang menerima itu tidak mengerti. Oke. Jadinya berarti misunderstanding. kita dapat ilmu baru ini. Yes. Bahwa sebetulnya kalau kita salah paham bukan miskomunikasi. Betul. Tapi misunderstanding. Terima kasih Yori atas Oh, ilmunya yang mencerahkan kita semua. Tapi selama-lamanya aku belajar komunikasi nih, Mas. Tentunya batasannya adalah manusia terhadap manusia. Manusia Terhadap manusia. Nah, aku juga bingung nih, gimana sih kalau misalnya komunikasi yang terjadi itu adalah Tuhan kepada manusia ataupun sebaliknya. Nah, itu gimana sih, Mas? Oke, ini pertanyaan yang menarik karena biasanya kita berkomunikasi, kita bisa selain memahami verbalnya, kita memahami non-verbal gitu ya. Bagi teman-teman yang misalnya punya pacar gitu ya, di WA atau kalau misalnya lagi ngobrol bareng, wajah pacarnya udah begini, Berarti bete. itu ada kode Ada kodenya, betul, ada kodenya. Dan biasanya cowok harus bisa menangkap sinyal itu ya. Betul. Menangkap itu. Susah. Itu adalah bahasa non-verbal. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Secara verbal kita tidak paham. Tentu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Non-verbal apalagi. Kita nggak bisa mendengar atau melihat mimik Allah begitu kalau berkomunikasi. Iya, dengan betul kita. banget. Nah, tapi saya punya ayat di dalam Alkitab. Apa tuh? Bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia atau manusia berkomunikasi dengan Allah. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita atau manusia dengan Allah itu tidak sederajat. Beda levelnya ya. Levelnya beda dan jauh sekali, seperti bumi dan langit gitu ya. Galaksi. Langitnya Jauh galaksi, banget gitu ya. Betul banget. Tidak bisa, sampai kapanpun kita nggak akan bisa memahami Allah. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menjangkau Allah. Nah, karena hal inilah Allah menyadari bahwa kalau Allah berkomunikasi dengan manusia dengan cara Allah, maka Kita tidak akan mengerti. manusia tidak akan bisa mengerti. Bukan hanya misunderstanding, tetapi Miskomunikasi ya, oke. Tidak Ini bisa terjadi. tidak bisa berkomunikasi kita dengan Allah. Oleh karena itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, gimana bunyinya, Yor? Karena begitu Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia
memberikan anaknya yang tunggal agar setiap yang percaya kepadanya Memperoleh tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan manusia adalah dengan Allah menurunkan derajatnya, menurunkan posisinya menjadi manusia, sehingga kita bisa menyapa Allah dalam bentuk manusia. Kita bisa menyentuh Allah dalam bentuk manusia ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Kita bisa mendengar Allah melalui Yesus. Sampai kapanpun manusia nggak akan bisa menjangkau Allah. Oleh karena itu Allah turun ke dalam dunia dalam bentuk yang dapat dipahami oleh indera manusia. Itu cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Mungkin kalau dalam pengalaman kita pribadi, apa sih yang menjadi media kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau aku ya Mas ya, aku biasanya berdoa, iya. Tapi sometimes, ya kan, aku tuh nggak bisa mendengar atau melihat respon Tuhan secara langsung gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara Tuhan akhirnya merespon doa kita? Kita balik lagi ke jawaban yang awal. Untuk berkomunikasi dengan manusia, Allah menurunkan dirinya menjadi sama dengan manusia, sehingga manusia bisa menangkap apa yang Allah sampaikan itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berdoa, kita berkomunikasi dengan Allah, lalu kita menyembunyikan diri kita dari dunia. Gak bisa. Nah, karena cara Allah berkomunikasi itu melalui sesuatu yang bisa kita tangkap dengan indera. Mungkin dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, atau melalui kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Disitulah Allah berbicara kepada kita. Mungkin pandemi mungkin cara Allah menyampaikan sesuatu supaya kita lebih care atau lebih peduli betul pada banget. lingkungan misalnya, seperti itu. Karena cara Allah berkomunikasi. Karena mungkin selama ini kita berkomunikasi, contohnya nih Mas, dengan orang gereja, berkomunikasi terjadi ketika kita bertemu secara fisik, ya nggak sih? Bertemu secara langsung kita ngobrol dong, kayak hai, selamat pagi, selamat hari Minggu gitu. Namun yang terjadi saat ini, kita diharuskan untuk physical distancing ya. Physical distancing. Nah, sebenarnya dengan adanya kayak gini tuh ikatan emosional kita tuh berkurang gak sih Mas? Karena otomatis frekuensi kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita itu jadi berkurang gak sih? Mungkin aku tanya dulu ya, apakah intensitas komunikasi terhadap seseorang ketika itu berkurang, apakah itu bisa mengurangi ikatan emosional? Kalau komunikasi seperti contohnya suami istri yang sedang LDR. Kalau misalnya nggak ada ngomong-ngomongan atau zaman dulu mungkin kirim surat ya, kita nggak bakal tahu dong kabar satu sama lain. Dan rasanya nggak mungkin ya? Nggak mungkin, harus ada. Pasti ada. Bener banget. Lagi di mana, lagi ngapain, lagi ngerjain apa atau ngapain gitu ya? Tanya-tanya kondisi gitu. Tidak mungkin misalnya suami istri yang LDR tidak komunikasi 1 minggu, nggak mungkin ya? Nggak mungkin, itu sesuatu yang nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah kurangnya intensitas dalam komunikasi terhadap orang lain itu mengurangi ikatan emosional kita terhadap yang lain. Berarti itu terkonfirmasi, berarti betul ya bisa mengurangi. Nah, persekutuan gereja kita tentu saja punya kehangatan persekutuan, kebersamaan, dan itu mesti kita jaga. Nah, bagaimana caranya menjaga komunikasi kita dengan teman-teman di gereja atau teman-teman yang lain di tengah-tengah pandemi ini? Nggak ada pertemuan, kita harus menjauhkan diri satu dengan yang lain. Secara fisik kita harus jauh gitu ya. Caranya adalah kita memanfaatkan media elektronik, media yang dekat dengan kita semua punya, dan kita manfaatkan itu untuk menyapa sahabat-sahabat kita, menelpon keluarga kita membuka diri seluas-luasnya bagi komunikasi kepada orang lain, kepada teman-teman dan sahabat, kepada keluarga, supaya kita menjaga kehangatan di dalam persekutuan kita di GKJ Pamulang. Nah, apalagi juga teknologi zaman sekarang ya Mas ya. Teknologi zaman sangat membuat kita mudah untuk berkomunikasi. Semua orang saling berkoneksi, ya nggak sih? Iya. Dari ujung ke ujung bisa terasa dekat. Ini seperti lagunya band Run. Apa itu? Jauh di mata, dekat di hati. Fisik kita boleh berjauhan, betul, tapi hati jangan. Oleh karena itu pesan di hari ini adalah
kita membuka diri kita untuk berkomunikasi kepada yang lain, memanfaatkan media-media elektronik. Jangan pasif, jangan selalu menyendiri, tapi kita harus membuka diri seluas-luasnya. Yes. Karena itulah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau Allah berkomunikasi dengan kita, dia memberikan kehendaknya itu, memberikan jawabannya melalui sesama kita. Betul banget. Maka tidak bisa dilepaskan dari sesama kita ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Kita nggak akan bisa menangkap sinyal Allah kalau kita hanya sendirian. Kita bisa memahami Allah justru ketika ada yang lainnya. Misalnya, sahabat yang lama sudah tidak telepon, tiba-tiba nelpon, kemudian memberikan semangat dan kekuatan. Itu adalah cara Allah untuk menguatkan iman dan semangat kita. Atau misalnya ada teman-teman yang nelpon, tiba-tiba curhat tentang pekerjaannya, sedang ada masalah tentang gitu ya. keluarganya, dan kita mendengarkan mereka. Itu berarti Allah memakai kita sebagai medianya untuk menyampaikan kehendaknya kepada sahabat kita. Oleh karena itu, pesannya adalah kita membuka diri kita seluas-luasnya untuk berkomunikasi melalui media elektronik itu, supaya kita bisa lebih peka pada suara Tuhan, mendengar suara Tuhan dan menjadi alatnya untuk memberikan jawaban Allah kepada yang lain. Yes, dan jangan lupa komunikasi seperti Tuhan juga harus kita gunakan, yaitu menempatkan kasih pada setiap momen komunikasi kita. Dasarnya adalah kasih. Komunikasi. Oke, kiranya bincang-bincang yang sederhana ini dapat memberkati kita semua. Dan silakan berefleksi dan berdoa secara pribadi. Nanti saya akan tutup dalam doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami di hari ini untuk kami membuka diri kami seluas-luasnya, untuk menyapa sahabat kami, untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan kami. Keterbatasan pertemuan di antara kami tidak menjadi penghalang bagi kami untuk membuka diri kami untuk berkomunikasi dengan yang lain, supaya jalinan kasih di antara persekutuan kami tidak hilang, tidak menjadi dingin, melainkan semakin dipererat dengan hangatnya komunikasi di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini.